Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Nabarus, saya mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan topik tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan problemnya serta sikap mahasiswa Kristen. Baik, sebelum saya menerangkan tentang topik ini, saya akan menjelaskan tentang IPTEK. Apa sih IPTEK? IPTEK adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Definisi ilmu pengetahuan itu sendiri adalah suatu usaha manusia untuk mengetahui alam semesta ini atau diri sendiri untuk memenuhi rasa eksistensialnya atau rasa keinginan tahunya. Sementara teknologi adalah tindak lanjutan dari untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Baik, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sejarah kehidupan manusia Kristen, yang itu terbagi atas tiga zaman besar, yaitu zaman pertama itu zaman bapak-bapak gereja atau patristik. Pada zaman ini ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami stuck atau mengalami perkembangan yang tidak pesat atau mengalami kemunduran dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini diakibatkan karena pada zaman ini manusia hanya percaya tentang ilmu teologi yang dikembangkan atau diberitakan oleh petinggi-petinggi gereja, yang mengakibatkan para ilmuwan tidak dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya karena dianggap pada saat itu menjadi ancaman bagi umat manusia untuk mendekatkan diri keimanannya kepada Tuhan. Masuklah kita ke zaman kedua, yaitu periode abad modern. Pada abad ini manusia telah berpikir secara teoritis dan berpikir secara absolut bahwasanya kebenaran adalah suatu yang hakiki dan dilihat kebenarannya. Dan disinilah zaman keimanan mulai mengalami kemunduran, karena pada zaman ini manusia berpikir secara yang nyata adalah suatu kebenaran. Hal ini sangat sulit untuk kita kembangkan. Bagaimana kita dapat mengembangkan tentang bagaimana ilmu teologi yang sulit untuk dibuktikan kebenarannya, seperti mukjizat, neraka, surga, atau hal-hal yang lainnya yang tidak bisa diberitakan secara teoritis. Masuklah kita ke zaman postmodern. Postmodern adalah zaman di mana kita hidup pada saat ini. Pada zaman ini manusia telah dapat berpikir secara lebih baik, bagaimana dapat menyimpulkan dari zaman bapak-bapak gereja dan bagaimana zaman modern. Pada zaman ini manusia berpikir bagaimana menggabungkan ilmu teori dan ilmu keimanan. Pada sejarah-sejarah yang telah kita dengarkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan dari beberapa hal-hal yang berdampak positif dan dampak negatif juga bagi kehidupan manusia. Yang pertama, dampak positif ilmu pengetahuan dan teknologi bagi manusia. Dampak positifnya yang pertama itu kita dapat lebih mudah mengakses informasi-informasi pada saat ini. Kita dapat mengetahui bagaimana informasi untuk menumbuhkan kembali rasa keimanan Kristenan kita. Sementara dampak negatifnya kita ketahui saat ini banyak sekali informasi-informasi hoax yang mengakibatkan propaganda-propaganda di masyarakat untuk menumbuhkan rasa ketidakpercayaan terhadap keimanannya. Disinilah peran mahasiswa itu sendiri untuk bagaimana dapat memfilter atau dapat menyaring segala informasi, dan ketika mahasiswa telah dapat memfilter itu, mahasiswa hari ini dapat memberitakan kebenaran yang hakiki kepada masyarakat yang hari ini ilmu pengetahuannya cukup rendah karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan juga hari ini mahasiswa Kristen dapat menjadi garuda terdepan untuk bagaimana memberitakan kebenaran yang sesungguhnya, bagaimana menggabungkan ilmu pengetahuan teknologi ini dengan keimanan kita sebagai umat Kristen. Baik, mungkin inilah hasil dari kajian saya tentang topik kita pada saat ini. Jika ada kekurangan atau saran kritik bisa ditambahkan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.